yang kedua ya kita kelas bimbing doain. Maka teman-teman sebelum mulai pelajaran marilah kita berdoa bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ya, apakah anak hari ini ada semua? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Apa? Oke, kemudian oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke anak-anak, minggu lalu kita mempelajari tentang kisah perjalanan dakwah Rasulullah. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah tentang para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang tahu tidak? Siapa saja sahabat Nabi? Umar bin Khattab, Apa lagi? Abu Bakar. Oke. Ali bin Abi Thalib. Oke, kita coba lagi. Ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ya. Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Ini benar sekali Nisa. Jadi sahabat dari Nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi hari ini kita akan belajar tentang para sahabat Nabi yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah itu wafat dan meneladani sifat-sifat dari sahabat-sahabatnya, dari sahabat Nabi itu. Nah sekarang ibu ada cerita. Kamu dengar tidak? Kita mulai dari cerita Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi pada satu peristiwa di masa Isra Mi'raj, banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang menganggap bahwa Nabi itu berbohong pada saat peristiwa perjalanan ke Isra Mi'raj itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq itu berkata dengan tegas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, jika Rasulullah itu berkata, maka itu pasti benar. Nah, jadi dengan kejujuran dan keteguhan inilah Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu gelar As-Siddiq, artinya yang berkata jujur. Menurut kalian dari cerita tadi sifat apa yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq? Iya, betul sekali Jenny. Sekarang cerita dari Umar bin Khattab, yaitu pemimpin kedua. Jadi pada suatu malam Umar bin Khattab ini berkeliling kota secara tersembunyi dan menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menenangkan anaknya yang kelaparan. Nah, mengetahui hal itu, Umar langsung menangis dan kembali ke gudang negara untuk mengambil sekarung gandum dan keperluan lainnya. Lalu Umar pun memikul sendiri karung gandum itu untuk diberikan kepada ibu
tersebut tanpa memberitahu bahwa ia adalah seorang khalifah. Nah, menurut kalian dari cerita tadi, sifat apa yang dimiliki oleh Umar? Dalam berkorban ada lagi? Ya, betul sekali Melan. Jadi Umar bin Khattab ini memiliki rasa empati, suka menolong. Nah, cerita selanjutnya tentang Utsman bin Affan, yaitu pada saat kota Madinah dilanda kekeringan hebat, Utsman ini menggali sebuah sumur milik orang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Setelah dibeli itu, Utsman tidak memilikinya sendiri, tapi ia memberikannya kepada orang-orang banyak untuk diambil airnya. Nah, jadi Utsman ini tidak memilikinya sendiri, melainkan menyedekahkannya untuk seluruh rakyat Madinah agar bisa mengambil air secara gratis selamanya. Nah, dari cerita Utsman tadi, sifat apa sih yang bisa kalian ketahui? Berbagi, suka berbagi, dermawan ya. Kemudian cerita dari Ali bin Abi Thalib, itu sahabat Rasul yang keempat. Jadi Ali ini menunjukkan keberanian yang luar biasa saat ia lewat tidur di tempat tidur Rasulullah untuk mengelabui musuh yang mengepung rumah Nabi saat malam hijrah. Padahal ia tahu nyawanya sedang terancam. Menurut kalian sifat apa yang dimiliki oleh Ali? Berani dan Tidak bohong. ya, tidak ya Bella? Pemberani dan suka menolong juga. Oke. Betul sekali jawaban kalian. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Empat orang saja. Ibu akan membagikan RPD-nya. Oke, ibu akan membagikan RPD ini. Nanti silakan kalian berdiskusikan masalah yang ada di RPD ya, bersama kelompok kalian. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apakah sudah semua, Nana? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau mana dulu yang mau maju? Silakan Dini. Kelompok Sari. Perwakilan saja. Ibu aja ceritain dulu ya. Ya, ini. Oke. Bacalah teks di bawahnya dengan Jerman. Saat istirahat, Mina membuka bekalnya di kelas. Ia melihat temannya Siti duduk berdiri tanpa membawa makanan. Wajah Siti terlihat lapar dan lemas. Mina ingin membantu, tetapi ia hanya membawa sedikit makanan dari rumah. Ia merasa bingung apakah harus berbagi atau memakan sendiri. Kemudian disusun jawaban. Nomor 1, menurut pendapat kalian, apa yang seharusnya Bina lakukan? Menurut kelompok kami, Bina harus berbagi makanan dengan Siti walaupun makanan cuma sedikit. Oke. Nomor 2, sikap apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Seharusnya sikap yang tumbuh pada diri kita itu adalah peduli, saling tolong menolong, baik hati yang mau berbagi pertemanan yang membutuhkan. Yang ketiga, sifat kelompok Khulafaur Rasyidin, apa yang sesuai dengan sifat tersebut? Sifat yang sesuai yaitu adalah sifat dermawan, kedudukan dan bersama. Oke, menurut Jenny, tokoh apa yang sesuai dengan sifat dermawan dan Itu kelompok Utsman dulu. Nabi apa dia Ya. Terakhir, jika kalian berada pada situasi tersebut, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Kenapa? Kalau saya berada di situasi tersebut, saya akan berbagi makanan kepada teman yang membutuhkan karena berbagi merupakan hal yang baik. Oke, tepuk tangan dulu tuh Jenny, betul ya. Oke, kelompoknya siapa yang mau perwakilannya saja? Oke, silakan. Nurul, Istiqomah. Dari orang tidak? Perwakilan saja. Baca dulu. Baca dulu. Suatu hari terjadi kesalahpahaman antara Tika dan Fajar tanpa mendengarkan penjelasan Tika marah dan menanya. Fajar mencoba menjelaskan, tetapi Tika tidak mau mendengarkan. Akhirnya masalah menjadi semakin besar dan mereka saling bertengkar. Setelah beberapa waktu, Tika mulai merasa bersalah karena tidak berpikir dengan tenang sejak awal. Pertanyaannya itu yang pertama, menurut pendapat kalian kesalahan apa yang dilakukan
oleh Dika. Dika langsung marah dan membentak temannya. Seharusnya Dika mendengarkan temannya, jangan langsung membentak supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, benar ya. Yang kedua, sikap apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut. Seharusnya Dika tidak boleh marah-marah, tetapi ia harus mendengarkan penjelasan pelajar terlebih dahulu. Yang ketiga, sifat tokoh Khulafaur Rasyidin apa yang sesuai dengan sikap tersebut. Jelaskan. Abu Bakar Rasyidi. Misalnya, halaman punya gak? Abu Bakar jujur ya sih? Ya itu kan kayak pagi ada. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk Oke, selanjutnya kalau boleh dah. Silakan lanjut dulu. Pokok seterusnya nomor 3. Dulu nih. Oke, silakan baca terlebih dahulu. Saat jam istirahat, Lala sedang berjalan di kelas yang sepi. Tiba-tiba ia melihat sebuah dompet kecil tergantung di dekat meja. Ia membuka sedikit dan melihat ada uang di dalamnya. Lala berpikir, tidak ada yang melihat ini, tidak apa-apa kalau aku menyimpannya. Namun di sisi lain, ia merasa ragu karena itu bukan miliknya. Ia pun teringat pesan gurunya tentang kejujuran. Lala masih bingung harus berbuat apa. Menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan Lala dalam cerita tersebut? Lala sebaiknya memberitahu guru agar guru yang menginfokan bahwa ada kehilangan dompet. Mengapa kalian memilih sikap tersebut? Karena dompet itu bukan hak milik Lala. Oke. 3. Sifat tokoh apa yang sesuai dengan sikap tersebut? Sifat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yaitu siddiq, jujur, dan amanah. Oke, Jika kalian berada pada situasi tersebut, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Mengapa? Saya akan melakukan hal yang sama karena mempertahankan kejujuran. Oke, tunggu dulu. Oke, kelompok terakhir. Ya, silakan. Kembali. Kelompok terakhir, silakan. Oke, jawab dulu. Masa udah kerjanya? Wah, Silakan baca dulu. baik, terima kasih Ibu. Silakan. Oke, di sini saya akan membacakan teksnya dulu ya, kawan-kawan. Di kelas 5, siswa sedang mengerjakan tugas kelompok. Raka sebagai ketua kelompok membagi tugas hanya kepada 2 orang teman dekatnya saja. Nah, sementara itu, anggota kelompok lainnya tidak diberi tugas dan hanya duduk diam. Beberapa siswa merasa kesal karena mereka ingin ikut berkontribusi, namun mereka tidak berani menyampaikan pendapatnya. Nomor 1, menurut pendapat kalian, apakah yang dilakukan oleh Raka sudah benar dalam cerita tersebut? Menurut kelompok kami, sikap Raka itu tidak benar karena si Raka ini tidak memberikan kesempatan pada teman-temannya, para pemuda juga untuk berkontribusi. Nah, yang kedua, mengapa kalian memilih sikap tersebut? Jawabannya, kami tidak memilih sifat tersebut karena sifat tersebut tidak bagus dan tercela. Dan ketiga, sifat tokoh Khulafaur Rasyidin apa yang sesuai dengan sikap tersebut? Nah, jawaban kami yaitu Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang adil. Dan yang keempat, jika kalian berada pada situasi tersebut, apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang Raka lakukan dan mengapa? Tentu kami tidak akan melakukan sifat tersebut karena setiap tugas kelompok pasti itu kerjanya bersama-sama dan dilakukan bersama-sama, tidak terpacu pada satu orang. Terima kasih. Oke, pertama tuh untuk Ezi, pertama ya jawabannya. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita seperti yang pertama kalian diskusikan tadi, bahwa jujur itu merupakan sifat dari Abu Bakar dan adil itu dari Umar bin Khattab, serta dermawan atau suka memberi itu sifat dari Utsman bin Affan. Dan pemberani dan bijaksana itu sifat dari Ali bin Abi Thalib. Oke, Rana, dari pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Dan
Tahu tidak apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, Yanti akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Yanti. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yakni tentang cerita Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi. Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi atau pemimpin Nabi yang memimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kita dapat dari pembelajaran Khulafaur Rasyidin ini, bahwasanya dari sifat Abu Bakar As-Siddiq yang kita dapat mengambil pelajaran tentang sifat jujurnya. Umar bin Khattab sifat tidak sombong. Sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh sombong dari sifat Umar bin Khattab, dan begitupun juga dengan Utsman bin Affan, kita saling bersedekah, dan yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat yakni Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita selalu berani saling menolong. Itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Yanti. Kesimpulannya, jadi anak-anak Khulafaur Rasyidin itu ialah para pemimpin yang dipilih untuk meneruskan masa pemerintahan Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Oke anak-anak, jadi cerita yang telah kalian diskusikan tadi, apakah kalian pernah mengalaminya dalam situasi nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernah. Oke, Melan, sedikit situasi apa yang pernah kamu hadapi? Nolong orang yang dibully. Oke, bisa ceritakan tidak? Oke, Melan bisa ceritakan bagaimana situasi kamu yang tadi? Kan dia dibully Bu, Jeje. Dia tuh main dia itu kan. Oke. Bagaimana Melan menolongnya? Terus marahi orang yang bully dia. Oke, bagus sekali ya, si Melan itu suka menolong teman yang sedang kena bully. Ada lagi? Asaran Bu. Sarin, bagaimana Sarin? Dia nolong saya. Situasi apa yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehari-hari kamu? Begini Bu, dia itu kan naik motornya tuh sangat cepat Bu. Ya. Nah dia itu tidak menoleh kanan kiri Bu. Jadi ketika ada orang yang mau belok nih ya, itu lurus saja Bu. Tanpa melihat, ini ada orang nih yang mau lewat nih belok ke kanan, dia mau lurus. Nah disitulah terjadinya tabrakan Bu. Sarin nolongnya orang apa? Tolong kan? Nolong nengok. Enggak Bu, nolong bantuin angkat motornya Bu. Oke, bagus anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya untuk Baik. Kawan-kawan, Doa ya? sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan doa. Kapan majelis? Berdoa mulai. Bismillah.